Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Puput Surya selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi kompleks akan membahas terkait geometri bilangan kompleks ya. Baiklah, kita akan mengulas kembali apa yang sudah saya ulaskan atau saya presentasikan sebelumnya terkait I atau imajiner ya, mulai dari 1, kemudian I itu sama dengan akar negatif 1, I kuadrat sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I pangkat 4 sama dengan 1, dan I5 sama dengan akar negatif 1. Baiklah, kita akan analogikan dulu terkait bilangan real sebelum kita masuk ke I. Ya, jika kita punya suatu bilangan real, ini bukan vektor atau yang lainnya, jadi ini hanya analogi saja terkait bilangan real untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, sekarang perhatikan di situ ada 0, 1, 2, kemudian ke kiri ada 0, negatif 1, negatif 2. Jika kita punya 1, misalkan, perhatikan di garis tersebut 1 kita kalikan 2, maka pengaliannya ke kanan, kita dapatkan 2. Kemudian dari 2 misalkan kita kalikan negatif 1. 2 kali negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, kemungkinan ini hanya ada 2 daerah ya. 2 kemungkinan daerah tersebut yaitu ke kanan dan ke kiri. Kemudian jika kita menilik apa yang sudah kita bahas terkait I, maka kita tidak bisa memakai garis yang barusan kita bahas tersebut, yaitu di analogi bilangan real tersebut. Jadi ada sesuatu di tengah yang harus kita analogikan pada gambar. Jadi tidak bisa hanya pakai gambar itu saja. Begitu. Kemudian kita masuk ke analogi membuat gambar ya. Analogi dari pola I pangkat N tersebut ya. Misalkan di sini saya buat di positif ya, sumbu X positif di 1, kita tuliskan di situ 1, kemudian kita coba dikalikan I, maka kita dapatkan 1 kali I hasilnya adalah I. Nah, di situ terdapat pada sumbu Y positif I. Kemudian dari I sekarang coba sambil diperhatikan pola yang ada di sebelah kiri, I pangkat N, pola I pangkat N. I kita kalikan I lagi. I kali I sama dengan I kuadrat. Di situ I kuadrat hasilnya berapa? Negatif 1. Negatif 1 kemudian berada di sumbu X negatif. Kita tuliskan negatif 1. Kemudian negatif 1 kita kalikan I. Hasilnya berapa? Negatif 1. Kita kalikan I. Berarti polanya adalah I pangkat 3. Maka kita dapatkan negatif I. Nah, di situ kita tulis di bagian sumbu Y negatif I. Kemudian negatif I kali I, kita tahu bahwa negatif I dikalikan I hasilnya adalah 1. Jadi di situ sampai dengan I pangkat 4 kita dapatkan kembali ke 1. Makanya sesuai dengan pola yang kita sudah bahas sebelumnya, berkelipatan 4. Ketika kita balik lagi ke I pangkat 5, maka hasilnya adalah akar negatif 1 seperti halnya hasil dari I. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat simpulkan yang pertama terkait bilangan kompleks perlu analogi ruang 2 dimensi. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, gerak yang terjadi ketika dikalikan bilangan kompleks adalah rotasi. Jadi saya ulangi, gerak yang terjadi ketika dikalikan bilangan kompleks adalah rotasi. Seperti yang barusan kita gambarkan pada sumbu X maupun Y pola I pangkat N tersebut. Itu pembahasan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.